Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pedoman penulisan karya ilmiah di Politeknik Negeri Lampung. Pada bab 1 pedoman umum ada bahasa. Penulisan karya ilmiah menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia baku yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Penggunaan istilah bahasa Indonesia berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian penulisan abstrak menggunakan bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris. Penulisan ringkasan menggunakan bahasa Indonesia baku. Nah, di sini ada kertas. Untuk kertas menggunakan kertas berukuran A4 atau sekitar 30 cm x 21 cm dengan bobot 80 gram. Lalu untuk menggunakan sampul atau kulit kertas buffalo berwarna atau sejenisnya dan warna tergantung dengan jurusan tanaman pangan menggunakan warna kuning, budidaya tanaman perkebunan menggunakan warna hijau, teknik pertanian menggunakan warna merah hati, ternakan coklat, ekonomi dan bisnis krem. Lalu sampul. Untuk sampul, tulisan judul yang dicetak pada sampul luar dan dalam harus sama. Pada sampul dalam karya ilmiah tugas akhir diberikan tambahan tulisan. Seperti sebagai contoh salah satu syarat untuk mencapai sebuah akhir madya. Semua karya ilmiah menggunakan logo Politeknik Negeri Lampung dan ukuran proporsionalnya adalah dengan lebar 4 cm dan tinggi 3,6 cm. Logo pada sampul dalam dicetak berwarna sesuai dengan warna pada status Polinella. Untuk seluruh karya ilmiah, logo Politeknik Negeri Lampung diletakkan di atas nama lembaga. Pengetikan. Jenis huruf. Pada pengetikan, naskah ditulis dengan komputer menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran font 12 dengan tinta berwarna hitam. Judul bab menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 14 dan dicetak tebal. Isi tabel dan gambar dalam menggunakan huruf Times New Roman minimal ukuran fontnya 10. Lalu penulisan keterangan pada tabel dan gambar menggunakan huruf Times New Roman ukuran font 10 juga. Huruf miring atau italik digunakan pada nama ilmiah atau kata Latin atau kata asing yang belum ada pada dalam bahasa Indonesia. Sistem penulisan tiap awal paragraf harus ajek atau konsisten menggunakan identitas masuk 8 ketukan atau 1,27 cm. Maksudnya di spasi 8 kali. Lalu lambang huruf Yunani, simbol dan gambar yang tidak dapat diolah dengan komputer boleh ditulis tangan dengan rapi menggunakan tinta hitam. Lalu 2. Jarak baris atau spasi. Secara umum seluruh naskah ditulis dengan spasi atau setengah 1,5. Spasi 1 digunakan untuk judul bab, judul subbab, judul sub-subbab, judul tabel, dan judul gambar. Spasi 1 digunakan untuk isi tabel gambar, daftar tabel, daftar gambar, catatan kaki, dan daftar pustaka. Spasi 1,5 digunakan untuk jarak antar judul tabel dan tabel, antar tabel dengan sumber, antar keterangan dengan sumber,
naskah ke sub-subbab dan sub-subbab ke naskah antar daftar pustaka. Spasi 2 digunakan untuk jarak antar naskah dan judul tabel, antara naskah dan gambar, antara keterangan tabel dan naskah, lalu antara judul gambar dan naskah berikutnya. Spasi 3 digunakan antar bab ke subbab atau naskah, antar kata judul daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dengan baris pertama dengan pada halaman judul tersebut. Jarak atau jumlah ketukan antar kata dalam tulisan. Jarak satu ketukan digunakan antar kata setelah tanda baca koma dan setelah titik untuk disingkat gelar dan nama. Misalnya seperti ini. Lalu jarak dua ketukan digunakan setelah tanda baca titik pada akhir kalimat, titik dua, titik koma, tanda tanya, dan tanda seru. Lalu tanpa jarak digunakan saat di antar titik dan singkatan lain dalam satu gelar. Lalu batas tepi atau margin atau sembir. Batas-batasan pengertian dari tepi kertas diatur sebagai berikut. Dengan tepi di atas 3 cm, tepi di bawah 3 cm, tepi kanan 3 cm, sedangkan di tepi kiri 4 cm. Ini supaya staplusnya enak. Semua tabel dan gambar harus berada dalam margin pengetikan. Pengetikan berikut pengetikan mengikuti kaidah penulisan dengan margin kanan dan kiri harus rata. Lalu penomoran halaman. Pada halaman, sebuah halaman diberi nomor kecuali halaman pertama, halaman judul, halaman antar muka, dan halaman antar subbab. Pada halaman yang memuat judul gambar, judul utama, dalam kurung abstrak atau ringkasan, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, lampiran, bab, nomor halaman tidak dicantumkan, tapi dihitung. Lalu untuk halaman depan, nomor halaman ditempatkan di tepi kanan, halaman 1 spasi di bawah margin bawah, batas bawah kertas, menggunakan angka Romawi kecil. Untuk halaman utama dimulai dari pendahuluan, nomor halaman ditempatkan di tepi kanan, halaman 1 spasi di atas margin batas atas kanan, menggunakan angka Arab. Lalu nomor halaman diketik menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 tanpa tanda petik atau tanda hubung. Nomor halaman, tempat tabel, dan gambar berbeda digunakan dalam penyusunan daftar tabel atau tabel dan gambar. Setiap tabel dan gambar diberi nomor seri yang berbeda. Setiap seri diberi nomor urut dengan angka Arab, misalnya tabel 1, gambar 2. Bentuk tabel dan tabel terbuka. Penerusan tabel ke halaman selanjutnya di batas atas ketik. Sebagai contoh seperti tabel 16 dalam kurung lanjut, tanpa tanda petik dan judul tabel tidak diketuk ulang. Penomoran halaman, tabel atau gambar menggunakan halaman naskah. Lalu pada formula atau rangkuman penamaan, nomor urut formula, rumus suatu reaksi kimia, dan persamaan lainnya ditulis dengan angka dalam kurung ditempatkan pada batas tepi kanan dihubungkan dengan titik-titik. Misal formula atau rumus persamaan, formula atau rumus matematika, rumus suatu reaksi kimia atau persamaan lainnya ditulis dengan angka dalam kurung ditempatkan pada batas tepi kanan yang dihubungkan dengan titik-titik. Seperti ini contohnya.
Lalu judul tabel dan gambar. Judul tabel atau gambar menggunakan isi tabel atau gambar. Lalu judul tabel atau gambar diawali huruf besar pada huruf pertama dengan kata judul tabel atau gambar. Judul diusahakan singkat dan lugas serta tidak diakhiri dengan tanda baca atau titik. Judul tabel atau gambar harus sama dengan segala hal yang tertera dalam daftar tabel atau gambar. Nggak boleh beda jadi. Lalu tabel atau gambar yang pendek dalam kurung satu baris diketik pada bagian tengah atau center. Tabel atau gambar yang terlalu panjang diketik spasi satu sejajar dengan awal kata judul tabel dimulai dari margin kiri. Lalu judul tabel atau gambar yang terlalu panjang tidak dapat diletakkan pada halaman lain. Tabel dan gambar yang terlalu besar dapat dibuat membujur atau landscape dan harus berada dalam margin pengetikan. Judul tabel yang dibuat secara membujur diletakkan pada bagian kertas yang dijilid dengan nomor halaman tetap pada margin kanan atas kertas. Judul tabel atau gambar. Nah, ini udah tadi. Lalu enumerasi. Penomoran bab menggunakan angka Romawi besar. Penomoran subbab dan sub-subbab menggunakan angka Arab. Lalu penomoran subbab dan sub-subbab mengikuti pola enumerasi dengan penomoran maksimal sampai sub-subbab. Seperti contoh ini. Lalu penulisan kalimat serta pola enumerasi diberi jarak 3 ketukan. Lalu ada catatan kaki. Catatan kaki dapat digunakan untuk mengikuti kutipan, pertanyaan, dan atau gagasan yang hendak dikutip dari penulis, baik penuturan secara langsung atau dari orang lain. Membuktikan atau membenarkan pernyataan dengan menyebutkan sumber informasi. Lalu identitas, alamat, dan lembaga tempat penulisan bekerja khusus untuk makalah ilmiah. Mengutip alamat tersebut. 2. Catatan kaki dapat berupa rujukan penjelasan atau isi. Pengetikan. Catatan kaki menggunakan identitas dimulai pada baris pertama dan berjarak 8 ketukan dari margin kiri. Catatan kiri dipisahkan dari naskah oleh garis tidak putus panjang 10 ketukan dan berjarak spasi 2 dari naskah. Lalu spasi 1 digunakan dalam pengetikan catatan kaki. Kutipan dalam naskah diikuti dengan angka yang diketuk sedikit di atas garis. Lalu nomor yang sama seperti pada poin D diketik pada catatan kaki tempat terdapat kutipan tersebut. Nomor-nomor tik atas tidak ada tanda baca. Catatan kaki, penjelasan, dan rujukan silang dinomori dengan urutan yang sama. Lalu penulisan. Penulisan pertama untuk suatu catatan kaki harus mengandung informasi lengkap seperti nama penulis atau orang, tahun penulis atau ucapan, judul tulisan, tempat penerbit atau makalah, atau ucapan dibaca atau diucapkan. Lalu nama penulis ditulis melalui dengan nama belakang terlebih dahulu, diikuti nama depan yang dikutip. Misalnya seperti Karyanto, B. Widodo, Y.R. Yaitu pedoman khusus. Ada halaman pemula yang berisi kertas kosong, lalu abstrak yang tujuan utamanya untuk memberikan informasi ringkas tentang makalah ilmiah. Lalu
Informasi dalam abstrak berisi tujuan atau masalah utama, ringkasan metodologi, temuan atau kesimpulan utama. Abstrak ini terdiri dari minimal 250 kata dan tulisan dalam satu paragraf tanpa menggunakan identasi. Lalu abstrak memiliki kata kunci dengan jumlah sebanyak 3-5 kata kunci. Di ringkasan, tujuannya untuk memberikan informasi ringkas tentang tugas akhir atau skripsi atau tesis. Informasi dalam ringkasan berisi masalah, tujuan, dan hipotesis jika ada. Deskripsi singkat metode, teknik, dan data yang digunakan. Lalu temuan atau kesimpulan utama. Lalu pengetikan. Tugas akhir, judul harus diketik dengan huruf kapital tanpa tanda petik. Diletakkan di tengah-tengah margin atas pada halaman pertama ringkasan. Seperti kata oleh harus diketik berjarak 2 spasi di bawah judul tanpa tanda petik. Nama penulis diketik dengan huruf kapital berjarak 2 spasi di bawah kata oleh dan berjarak sama ke margin kanan dan kiri. Lalu kata ringkasan harus diketik berjarak 2 spasi di bawah nama penulis dan berjarak 1 ke margin kanan dan kiri. Pengetikan dimulai 3 spasi di bawah kata ringkasan. Pada sudut halaman berikut, nama penulisan diketik di sudut kanan atas 1 spasi dari margin atas dan berakhir pada batas kanan margin. Seluruh naskah dalam ringkasan laporan lengkap diketik dengan 1 paragraf dengan 1 spasi. Makalah ilmiah. Di makalah ilmiah ini, judul harus diketik dengan huruf kapital tanpa tanda petik, diletakkan di tengah-tengah margin atas pada halaman pertama abstrak. Lalu kata oleh harus diketik berjarak 2 spasi di bawah judul tanpa tanda petik. Nama penulis diketik berjarak 2 spasi di bawah kata oleh dan berjarak 1 ke margin kanan kiri. Kata abstrak harus diketik berjarak 2 spasi di bawah nama penulis dan berjarak 1 ke margin kanan kiri. Pengetikan dimulai 1 spasi di bawah kata abstrak. Lalu seluruh naskah dalam abstrak diketik dalam 1 paragraf dengan 1 spasi. Lalu ini 3 judul laporan lengkap. Judul diketik seluruh dalam huruf kapital. Jika lebih dari 1 baris, judul disusun secara simetris dan diketik dalam 1 spasi. Nama penulis diketik lengkap dengan gelarnya juga. Lalu halaman judul luar atau kulit hanya memuat judul, nama penulis, nama lembaga, dan tahun penulisan. Nama jurusan lembaga dan tahun penulisan harus dicantumkan pada halaman judul dalam. Lalu halaman pengesahan. Laporan tugas akhir mahasiswa meliputi tim penguji, ketua jurusan, dan tanggal lulus uji. Lalu laporan dosen meliputi judul, bidang ilmu, identitas, jumlah anggota, lokasi pelaksanaan, jumlah biaya, dan sumber biaya. Riwayat hidup hanya untuk laporan kelengkapan mahasiswa, bukan suatu keharusan. Dapat berupa data mengenai tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, riwayat pendidikan, riwayat kegiatan kemahasiswaan, atau riwayat pekerjaan, dan juga bisa berisi prestasi. Persembahan hanya untuk laporan kelengkap mahasiswa, juga bukan suatu keharusan. Jika diketik harus singkat, ditempatkan di tengah-tengah halaman, diberi nomor dan tidak dihitung sebagai halaman pemula. Lalu susunan peneliti.
hanya untuk laporan dosen, disusun berdasarkan tingkat tanggung jawab dan bukan merupakan keharusan atau opsional. Kata pengantar atau ucapan terima kasih. Kata pengantar harusnya diketik dengan huruf kapital di tengah-tengah margin kertas berjarak 2 spasi dari margin atas tanpa tanda petik. Sanwacana dapat juga diketik pada halaman terpisah. Lalu di daftar isi, judul daftar isi diketik dengan huruf kapital tanpa tanda petik di tengah-tengah margin kertas 2 spasi dari margin atas kertas. Lalu judul-judul diketik mulai dari batas kiri berjarak 3 spasi di bawah daftar isi. Kata halaman diketik spasi 3 di bawah daftar isi dengan huruf N diletakkan pada batas margin kanan. Lalu nomor halaman entry pada daftar isi diketik di bawah kata halaman dengan angka terakhir pada batas margin kanan. Dan pada daftar tabel, memuat seluruh judul tabel dalam naskah manapun dalam lampiran. Lalu judul daftar tabel diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah margin kertas dengan 2 spasi dari margin atas kertas. Pengertian judul-judul tabel mulai dari batas kiri berjarak 3 spasi di bawah daftar tabel. Jarak antar judul tabel menggunakan spasi 2 dan jarak antar baris dalam judul tabel spasi 1. Kata halaman diketik 3 spasi bawah kata daftar tabel dengan huruf N diletakkan pada batas margin kanan. Lalu pada daftar gambar memuat seluruh judul gambar pada naskah manapun dalam lampiran. Judul daftar gambar diketik dengan huruf kapital tanpa tanda petik di tengah-tengah margin kertas 2 spasi di margin kanan. Pengertian judul gambar mulai dari batas isi margin berjarak spasi 3 di bawah kata daftar gambar. Jarak antar gambar 2 spasi dan jarak antar baris dalam judul gambar atau spasi. Lalu kata halaman diketik 3 spasi di bawah daftar gambar dengan huruf N diletakkan pada batas margin kanan. Kata gambar diketik sejajar dengan kata halaman berjarak 3 spasi di bawah daftar tabel dengan huruf G diletakkan pada batas margin kiri. Lampiran memuat seluruh ilustrasi yang diperlukan dalam tulisan, tetapi jika diletakkan dalam naskah diperkirakan akan mengganggu pembaca dalam menelaah tulisan. Lalu lampiran dapat berupa data, deskripsi, hasil hitung, dena, peta, bagan, dan informasi lainnya diperlukan dalam naskah. Semua ilustrasi pada lampiran dicantumkan dalam daftar tabel bila berisi tabel data, dan dalam daftar gambar jika berisi dena, bagan, atau peta. Lampiran didahului dengan halaman kosong bertuliskan kata lampiran menggunakan huruf kapital di tengah halaman dengan font 12. Simbol singkat, bilangan, dan tanpa nama bila diketik dengan angka kecuali pada permulaan kalimat. Semisal 10 gram NaCl dicampur dengan 2 liter air. Bila di bilangan desimal ditandai dengan koma. Misal bobot ayam broiler itu adalah 1,5 kg. Lalu satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik belakangnya seperti ini. Lalu penulisan satuan dalam bentuk pecahan seperti dalam satuan berat tulis gram per meter bujur sangkar. Ya, seperti ini juga. Lalu simbol singkatan dan tata nama nomenklatur jika dipakai dalam naskah dan akan ditabulasi dapat diletakkan pada lampiran dan dalam daftar tabel. Lalu ada halaman isi.
Judul pendahuluan diketik dengan huruf kapital tanpa tanda petik di tengah-tengah margin kertas, 2 spasi bawah margin atas kertas. Isi pendahuluan mulai diketik 3 spasi di bawah judul bab. Pendahuluan berisi masalah yang diteliti atau dibahas, ruang lingkup, tujuan, kegunaan, rangka pemikiran, dan hipotesis jika ada. Lalu tubuh tulisan bagian ini memuat bab-bab, subbab, dan sub-subbab seperti tercantum dalam daftar isi. Dan ada pengetikan. Judul bab. Setiap judul bab diketik seluruh dalam huruf kapital. Penebalan merupakan keharusan tanpa tanda petik di tengah-tengah kertas berjarak 2 spasi dari margin atas kertas. Jika judul bab lebih dari 1 baris, disusun simetris 1 spasi. Penyantuman nomor bab bukan keharusan atau opsional. Lalu judul subbab harus pertama setiap kata selain kata penghubung diketik harus kapital. Lalu penebalan dengan penebalan atau bold bukan keharusan atau opsional saja. Judul sub-subbab jika lebih dari 1 baris diketik dalam 1 spasi. Pencantuman nomor subbab oleh laporan dan makalah ilmiah bukan keharusan juga, dan ini hanya opsional. Lalu ada bahan-bahan acuan. Tata cara penulisan kepustakaan pada dasarnya disesuaikan dengan bidang ilmu dan secara umum mengacu pada Harvard APA. Lalu kepustakaan, penulisan yang menggunakan rujukan sumber pustaka lain. Sumber tersebut harus dicantumkan ke dalam naskah dan daftar pustaka. Setiap sumber pustaka diketik dalam spasi 1 dan antar sumber pustaka spasi 1,5. Dan selesai. Baiklah, saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.